Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Mereka bernama Galian dan Murella. Galian merupakan tokoh utama antagonis di film kali ini karena dia memiliki kekuatan sihir jahat yang ia gunakan salah satunya untuk membuat pasukan Kruk yang terkenal dengan kebarbarannya. Sementara itu, Murella adalah anak ahli sihir baik pelayan raja dari kerajaan Ep. Ia bernama Merrick, dan di sini Merrick sedang menyusup ke kastil Criswin, tempat tinggal dari Galian, untuk melihat apa yang sedang ia lakukan di dalam kastilnya. Scene berpindah ke sebuah desa yang damai dan tentram, di mana seorang pria bernama Petani sedang memanen hasil kebunnya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Zeb. Tak lama berselang datang seorang pria parubaya bernama Norik yang merupakan tetangga dari si petani. Jadi maksud kedatangan Norik menemui petani adalah untuk membarter babi yang dibawanya dengan 1 ton jagung milik si petani. Tak sampai situ saja, saking baiknya petani juga mengajak Norik untuk makan malam di rumahnya. Malam pun tiba sambil ditemani Solana yang merupakan istri dari si petani. Mereka pun makan bareng. Dan di sini terungkap kisah masa kecil petani yang datang ke desa ini sebatang kara yang tak tahu siapa orang tuanya. Karena pada saat itu ia masih kecil, akhirnya para masyarakat desa mengasuhnya secara bergantian dan memberikan nama petani kepadanya karena itulah cita-citanya sedari kecil. Keesokan harinya, Solana ditemani dengan Zeb akan pergi ke rumah orang tuanya untuk memberikan hasil panen. Namun petani tidak bisa ikut karena masih ada hal yang harus dikerjakan. Scene berpindah ke kerajaan Ep, di mana kita diperkenalkan dengan sang raja yang bernama Raja Conrad. Dan di sini Raja Conrad tidak punya keturunan setelah sebelumnya diceritakan anak dan istrinya tewas terbunuh dalam perang. Jadi satu-satunya pewaris tahta Raja Conrad adalah orang ini. Ia bernama Duke. Duke merupakan keponakan dari Raja Conrad, namun Raja Conrad belum bisa percaya pada Duke karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Sementara itu, Solana telah sampai di rumah orang tuanya dan di sini mereka makan bareng dengan ditemani Bastian, kakak laki-lakinya. Namun ayahnya ternyata sedang tidak ada di sana karena sedang berada di Menara Lonceng. Dan setelah makan, Solana bermaksud akan menemui ayahnya di Menara Lonceng tersebut. Di sisi lain, petani yang sedang bekerja merasakan ada hal yang aneh di sekitarnya. Oleh sebab itu, di sini ia merasa tidak tenang dan coba mencari tahu apa yang terjadi. Dan benar saja, tiba-tiba dari belakang ia diserang oleh sekelompok pasukan Kruk yang beruntungnya si petani merupakan lulusan Akademi Kuncup Mekar, sehingga dapat melawan pasukan Kruk itu. Sementara itu, nasib yang sama juga dialami Norik, di mana rumahnya diserang pasukan Kruk. Namun beruntung tak lama petani datang menolongnya dan kita masih belum tahu apa maksud pasukan Kruk menyerang desa tempat mereka tinggal. Setelah membereskan pasukan Kruk itu, si petani ditemani dengan Norik pergi menuju desa Stonebridge, tempat tinggal orang tua Solana untuk menjemputnya dan anaknya. Di sisi lain, Solana telah berada di atas menara lonceng bersama ayahnya dan Zeb. Namun tak sengaja dari kejauhan ia melihat pasukan Kruk sedang menuju ke arah desanya. Oleh sebab itu, Solana menyuruh ayahnya dan Zeb pergi dari sini sementara ia akan membunyikan lonceng sebagai tanda ke penduduk desa akan ada bahaya. Singkat cerita, tibalah si petani dan Norik di desa Stonebridge. Namun langkah mereka menuju rumah orang tua Solana terhalang sebab pasukan Kruk menyerang mereka. Setelah berhasil lolos, si petani langsung mencari Solana di rumah orang tuanya. Namun sayangnya Solana tidak ada di sana karena ia masih berada di Menara Lonceng. Dan ternyata Menara Lonceng tersebut kebakaran.
Si petani pun buru-buru menuju ke menara lonceng itu ditemani Norik dan Bastian. Namun lagi-lagi langkahnya dihalangi oleh pasukan Kruk yang ternyata dikendalikan jarak jauh oleh Galian. Dan di sini Galian makin bersemangat ketika menemukan lawan yang tangguh seperti si petani. Oleh sebab itu ia ingin bermain-main dengannya dengan cara mengirim pasukan Kruk untuk membunuh kedua mertua si petani. Dan yang terakhir Galian juga membunuh Zep, anak dari si petani. Pada saat petani telah selesai menguburkan jenazah Zep dan kedua mertuanya, Norik datang untuk memberitahukan kalau sepertinya Solana masih hidup, sebab tidak seorang warga desa yang menemukan mayatnya, dan nampaknya Solana diculik oleh pasukan Kruk untuk dijadikan tawanan. Setelah semuanya hancur, datanglah pasukan dari kerajaan Ep dengan dipimpin oleh Raja Conrad, yang ternyata mereka hanya mengucapkan simpati atas apa yang menimpa desa Stonebridge. Namun di sini pasukan Ep juga menawarkan laki-laki dari desa Stonebridge untuk bergabung dengan mereka guna membalaskan perbuatan pasukan Kruk. Tapi petani dan yang lainnya menolak karena seharusnya pasukan kerajaan Ep datang pada saat masyarakat desa sedang diserang, bukan malah baru datang pada saat desa mereka telah hancur. Pada akhirnya petani, Bastian, serta Norik memutuskan pergi ke markas pasukan Kruk, yaitu di Criswin, untuk menyelamatkan para tawanan serta Solana. Namun sebelum keberangkatannya, Merrick, si ahli sihir dari kerajaan Ep, menemui petani untuk mengajaknya bergabung dengan pasukan kerajaan. Alasannya karena ia sudah melihat jiwa-jiwa petarung dari dalam tubuh si petani. Tapi petani menolak karena ia sudah terlanjur kecewa pada kerajaan Ep. Si petani, Bastian, dan Norik pun kemudian memulai perjalanan menuju ke kerajaan Criswin tempat Solana diculik. Beruntungnya si petani tahu jalan pintas yang dapat mempersingkat waktu mereka. Let me have some of that rope. Hingga tibalah mereka di hutan Sedgwick, di mana hutan ini dikenal ada penunggunya yang membuat Norik dan Bastian tidak ingin lewat sini. Namun karena petani terus memaksa, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, apa yang ditakutkan Bastian dan Norik pun terjadi. Tiba-tiba badan mereka terikat oleh ranting pohon yang menjalar, yang ternyata hal tersebut dilakukan oleh para penjaga hutan Sedgwick yang dipimpin oleh seorang peri bernama Elora. Get out of our forest. You have no business here. Namun perangkap itu bukanlah hal yang sulit untuk si petani. Ia pun menjelaskan kepada Elora apa tujuannya masuk ke dalam hutan ini. Akhirnya setelah Elora paham apa maksud tujuan si petani dan kawan-kawannya, ia pun membebaskan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah petani dan kawan-kawan di kamp pasukan Kruk. Namun tiba-tiba dari belakang ada pasukan Kruk yang menyerang mereka. Mereka kemudian melanjutkan pencarian Solana dengan menyusup ke tempat para tawanan ditahan. Namun Norik dan Bastian yang melakukan penyamaran berhasil diketahui oleh seorang Kruk yang kemudian menangkap mereka. Sementara itu si petani yang baru saja menemukan Solana juga berhasil dilumpuhkan oleh seorang pasukan Kruk. Di sisi lain ternyata selama ini ada musuh di dalam selimut. Rupanya Duke bekerja sama dengan Galian untuk merebut tahta sang raja Conrad, dan ia menggunakan ruangan bawah tanah kerajaan Ep untuk bertemu dengan Galian. Jadi di sini Duke meminta secara kasar kepada Galian untuk mempercepat rencananya membunuh Raja Conrad, karena ia sudah tidak sabar untuk menggantikan posisi sang raja. Apalagi sebelumnya Duke habis dimarahi oleh Raja Conrad karena dia telah menggunakan cheat pekalongan saat bermain PB. Akhirnya dengan terpaksa Galian pun menuruti perintah Duke itu. Namun sebelum melakukan hal tersebut, Galian dengan kekuatan sihirnya mampu tiba-tiba muncul di hadapan Murella yang sedang berada di dalam kamarnya. Tapi di sini Murella sedang bad mood dan menganggap dirinya sudah diperalat oleh Galian untuk mendapatkan kekuatan tambahan karena dia merupakan putri dari Merrick.
Singkat cerita, karena tersadar sudah mengkhianati ayah dan kerajaan Ebb, Murella memutuskan hubungannya dengan Galian mulai detik ini. Dan tidak lupa, ia juga memblokir nomor WA-nya Galian. Masih di dalam lingkungan kerajaan Ebb, di mana Duke datang menemui Raja Conrad untuk berpura-pura minta maaf atas kelakuannya yang masih seperti bocah. Dan pada akhirnya Raja Conrad memaafkan Duke, lalu mengajaknya makan bareng. Dari sana Raja Conrad tak sengaja bertemu dengan Murella yang sedang mencari ayahnya. Namun tiba-tiba Conrad terlihat seperti kehilangan konsentrasi, yang ternyata dirinya sudah diracun oleh Galian. Kemudian tubuhnya kehilangan keseimbangan dan pingsan. Di sisi lain, hal yang sama juga dialami oleh Duke, yang ternyata racun yang diberikan oleh Galian ke makanan Raja Conrad sebelumnya juga dimakan oleh Duke. Namun di sini Galian yang punya obat penawar dari racun tersebut meminta Duke untuk lain kali lebih sopan kepada dirinya. Raja Conrad beruntung karena mempunyai ahli sihir yang setia seperti Merrick. Karena berkat dirinya, Conrad masih dapat diselamatkan oleh efek racun mematikan yang diberikan Galian. Namun di sini komandan pasukan memberitahukan berita buruk kepada Merrick bahwa Duke telah membawa 2 legion pasukan kerajaan Ebb dengan memberitahukan kepada pasukan tersebut bahwa dirinya mendapat perintah dari sang raja kalau kerajaan Ebb akan bersekutu dengan pasukan Kruk untuk perang melawan kerajaan lain. Pada saat Raja Conrad telah tersadar dari efek racun Galian, Merrick pun memberitahukan berita buruk tersebut, dan Raja Conrad langsung memerintahkan komandan untuk menyiapkan pasukannya guna menghentikan perbuatan Duke. Di tempat berbeda, Norik, Bastian, dan Solana kini telah ditahan bersama, dan mereka akan dibawa menuju ke Christwind. Sementara itu, nasib buruk dialami oleh si petani, di mana ia akan dieksekusi mati oleh seorang Kruk yang dikendalikan jarak jauh oleh Galian, karena Galian semakin merasa terancam dengan keberadaan si petani. Namun hal tersebut dapat dirasakan oleh Merrick, yang pada akhirnya dia izin kepada Raja Conrad untuk keluar dari barisan pasukan. Tapi ternyata pada saat detik-detik pengeksekusiannya, si petani masih bisa melawan dan membunuh Kruk itu. Tak lama berselang, datanglah Merrick yang menolong si petani dengan memberikan obat painkiller dan kemudian membawanya menemui sang Raja Conrad. Singkat cerita, sampailah mereka di kamp pasukan kerajaan Ebb yang disiapkan untuk menghentikan perbuatan Duke. Dan di dalam tenda Raja Conrad bertemulah si petani dengan sang raja, di mana di sini semua rahasia kerajaan dibongkar oleh Merrick, si ahli sihir kerajaan Ebb. Ia mengatakan kalau ternyata si petani adalah anak dari Raja Conrad karena ia mengenal Norik, dan Norik memberitahukan padanya kalau dia menemukan petani pada saat masih berusia 3 tahun sedang berada di tengah medan perang. Norik membawanya untuk menyelamatkan si petani dari medan perang tersebut. Tapi mendengar itu, si petani tidak percaya begitu saja, kemudian ia pergi dari sana. Follow, you have committed treason. We offer no quarter here. Bertemulah komandan pasukan kerajaan Ebb dengan Duke serta pasukan Kruk dan 2 legion pasukan yang dipimpin oleh Duke. Dan di sini 2 legion pasukan yang dibawa Duke itu kaget, ternyata mereka dibawa untuk memberontak kerajaan Ebb setelah sebelumnya Duke mengatakan kalau sang raja mati diracun oleh si komandan pasukan Ebb. Namun tiba-tiba dari belakang Raja Conrad muncul dalam keadaan sehat walafiat. Melihat hal itu, 2 legion pasukan yang dibawa oleh Duke langsung kembali bergabung dengan raja mereka dan siap untuk berperang melawan Duke dan pasukan Kruk yang dibawanya. Ditambah si petani juga bergabung dan siap untuk berperang. Namun sebelum itu di kerajaan Ebb, Murella makin menyesali perbuatannya yang malah sempat berhubungan dengan musuh kerajaan. Dan pada akhirnya ia memutuskan mengambil baju tempurnya untuk terjun ke medan perang. Kembali ke hutan, di mana di sini pasukan kerajaan Ebb sudah siap formasi perang dan juga siap untuk menyerang. Tak mau kalahkan hal itu, pasukan Kruk juga sudah siap dan terjadilah pertempuran.
Namun Duke yang tidak turun ke medan perang dari jauh malah membidik Raja Conrad dengan panahnya, yang kemudian panah itu menusuk tepat di dada sang raja. God! Quickly! Get the king off the field! Di akhir peperangan, pasukan kerajaan F berhasil mengalahkan pasukan Kruk walaupun harus menelan banyak korban jiwa. Sementara itu, Duke yang kabur bersama beberapa anak buahnya tak sengaja bertemu dengan Murela yang dalam perjalanan ke camp pasukan F. Dan pada saat Duke coba menganiaya Murela, tiba-tiba muncul penjaga hutan Sedgwick yang mengikat Duke bersama anak buahnya. Di sisi lain, Solana dan yang lainnya telah berada di dalam kerajaan Criswin, dan di sini Norik mencoba untuk melakukan perlawanan guna membebaskan teman-temannya. Namun sayang, ia harus mati dan Solana serta yang lainnya juga tidak berhasil lolos. Sementara itu di camp pasukan F, Raja Conrad sekarang dalam kondisi sekarat akibat tertusuk panah sebelumnya. Tak lama si petani datang yang bermaksud ingin menjenguk sang raja. Namun di sini Conrad kembali meyakinkan si petani bahwa ia adalah anaknya, yaitu dengan cara menyebutkan sebuah kalimat, ketika manusia membangun hidup dari kejujuran dan kerja keras, maka keberanian tidak akan gagal. Sontak si petani langsung kaget ketika mendengar kalimat itu, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang selalu diucapkan ayahnya di malam hari sebelum ia tidur pada saat masih berusia 3 tahun. Tak lama kemudian sang raja pun mengembuskan nafas terakhirnya, namun dalam keadaan yang bahagia, sebab pewaris tahta kerajaan F adalah orang yang bijaksana dan berani seperti si petani. Sementara itu di luar tenda, Murela datang membawa Duke untuk menyerahkannya kepada komandan pasukan F. Namun di sini Duke kembali berulah. Ia menyebut mereka tidak dapat menghukumnya karena dirinya lah pewaris tahta kerajaan F dan mereka semua harus menghormati hal itu. Namun tak lama datang Merrick yang mengumumkan kematian sang raja Conrad dan memberitahukan kepada seluruh pasukan kerajaan F bahwa pewaris tahta kerajaan F akan dilanjutkan oleh anak sang raja yang telah lama hilang, yaitu Camden Conrad atau yang dikenal dengan nama si petani. Tanpa banyak bicara, si petani langsung menginstruksikan ke komandan untuk memimpin pasukannya ke kerajaan Criswin guna menyelamatkan para tawanan dan mengalahkan pasukan Kruk. Sementara dirinya beserta Murela, Merrick dibantu dengan Elora akan menuju ke kastil Criswin, di mana tempat itu merupakan tempat Galian biasa bersemedi dan mengendalikan pasukannya. Galian yang menyadari kalau pasukan kerajaan F telah memasuki wilayah kerajaannya langsung membuat awan hitam disertai hujan badai. Ditambah ia juga telah mempersiapkan pasukannya guna menyerang pasukan kerajaan F. Di sisi lain, si petani dan kawan-kawannya telah berada di kastil Criswin, namun untuk dapat masuk ke tempat itu mereka harus mencari cara lain, sebab tempat itu dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Selagi si petani dan yang lainnya mencari cara masuk ke sana, Merrick masuk duluan ke dalam kastil tersebut dengan menggunakan ilmu sihirnya untuk mengalihkan perhatian dari Galian. Dan di dalam kastil tersebut terjadilah pertarungan antar dua orang sakti yang ternyata pada saat mereka masih muda. Galian dan Merrick adalah sahabat sejati, namun dipisahkan oleh keserakahan ilmu dan kekuasaan. Sementara mereka masih bertarung, si petani berhasil melompat dengan tali yang dibawa oleh Elora untuk masuk ke dalam goa di kastil tersebut, di mana di dalam goa tersebutlah Solana dan yang lainnya ditahan. Just simply call it power. Di akhir pertarungan antara Galian dan Merrick yang pada akhirnya dimenangkan oleh Galian karena unggul tingkat ilmu sihir.
Dengan sisa-sisa tenaganya, Galian memanggil Murela dengan cara masuk seperti ia sebelumnya. Dan di sini Galian mentransfer sisa kekuatan sihirnya kepada Murela agar digunakan untuk menjadi gurunya Harry Potter. Di ruangan berbeda, si petani telah berhasil menemukan Solana. Namun tak lama kemudian, Galian datang dan tentu saja terjadilah pertarungan. What manner of vengeance are you enjoying, farmer? Don't get the vengeance of a mother! Bersamaan dengan tewasnya Galian, pasukan Krug yang berada di bawah kendalinya juga ikut menghilang dan sisanya kembali ke habitat mereka masing-masing. Di akhir cerita, Solana dan si petani kembali disatukan walaupun banyak nyawa orang yang mereka sayangi harus hilang. Tamat.